mustaqbilal qiblati mutriqan misalnya. mutriqan ra'sihi Mutriqan maf'ul ra'sahu. mutriqan ra'sahu ghaira mutarabbi wala muttaqi'i wala muttaki'in wala muttaqi'in wala jalisu ala wala ataf wala jalisin wala jalisin ala hayyati takbiri. nah takabbara yatakabbaru takabburan ala hayati takabbur ala hayyati takabbur fa in qara'a ala ghairi wudu'i أو كان مضطجعا في الفراش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك. قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فأثنى على الكل ولكن قدم القيام في الذكر قدم القيام في الذكر ثم العقود ثم القعود ثم القعود ثم الذكرى ثم القعود ثم الذكرى ثم القعود ثم الذكرى مضطجعا. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabul awal. Adapun adab yang pertama, ya kan? Fi halil qari. Ini pada kondisi orang yang membaca. Jadi adab zahir daripada tilawatil Quran, adab yang pertama itu pada keadaan al-qari. Al-qari itu orang yang membaca Al-Quran. Wa huwa, ya, adab pertama itu, dan ia al-adabul awal ay yakuna 'ala al-wudu'i waqifan 'ala hay'atil adabi was sukun. Nah, yang pertama ay yakuna, si qari itu adalah si qari itu keadaannya apa? 'Alal wudu', di atas wudu. Jadi orang yang membaca Quran itu dia itu di atas wudu, berwudu. Waqifan ala hayatil adabi was sukun. Waqifan berdiri, berhenti, berada pada keadaan hay'ah, keadaan al adabi was sukun. Jadi keadaannya beradab dan tenang. Jadi orang yang membaca Quran itu hendaklah berwudu dalam kondisi dia itu penuh adab dan ketenangan. Nah, itu dia. Nah, cuma jangan kita pahami yang seperti ini tidak hanya duduk saja gitu. Imma qa'iman wa imma jalisan. Ada kalanya berdiri atau duduk. Jadi boleh silahkan membaca Quran itu berdiri, silahkan membaca Quran itu duduk, tapi kondisinya beradab dan tenang. Nah, gitu. Mustaqbilal qiblah, keadaannya menghadap kiblat. Baca Quran kalau untuk zikir menghadap kiblat, untuk ibadah. Tapi kalau kita untuk belajar dan mengajar biasanya
Ada yang menghadap kiblat, ada yang tidak. Nah, gitu. Mutriqan ra'sahu, dalam keadaan menundukkan kepalanya. Nah, kepala ditundukkan. Ghairu mutarabbi', tidak bersila. Nah, ini yang paling utama, tidak bersila baca Quran tuh. Jadi cemana? Bersimpuh, menunjukkan ketawadhuan. Duduk tasyahud. Nah, kalau kami dulu duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Ah, gitu macam orang makan tuh. Kini ya kan? Nah, jadi menunjukkan ketawadhuan waktu membaca tuh. Kemudian wala muttaki'in, tidak bersandar. Nah, enggak menyandar baca Quran tuh. Wala jalisin ala hay'ati takabbur, dan tidak duduk dengan kondisi sombong. Nah, sambil mengangkat apa namanya? Kalau di atas kursi itu mengangkat kaki ini apa namanya itu? Nah, itu kan duduk santai. Ini adab yang pertama yang berhubungan dengan orang yang membaca, ya. Fa in qara'a ala ghairi wudu'in, kalau seandainya qari tadi membaca dengan tidak berwudu, di atas selain wudu, tidak berwudu dia membacanya. Au kana muttaji'an fil firash, atau dia itu apa namanya, tidur-tiduran di firash, ya, tempat tidur. Nah, gitu kan, di spring bednya, ya kan, di permadaninya, dia tidur di hamparannya itu tempat tidurnya. Tidur muttaji', ya kan. Muttaji' itu biasanya tidur di sebelah sisi kanan tubuh. Ah, gitu kan. Falahu aidan fadlun, maka bagi yang membaca itu juga ada keutamaan. Jadi yang paling utama itu yaitu membaca dalam keadaan duduk, berdiri atau duduk dengan kondisi berwudu, menghadap kiblat, menundukkan kepala, tidak bersila, tidak bersandar, tidak sombong. Kondisi dia itu duduknya tidak sombong. Tapi kalau ada orang membaca Quran juga tidak berwudu, sambil dia berbaring di tempat tidur, di tempat dia tidurnya itu, dia pun juga akan mendapatkan keutamaan, tetap dapat pahala. Nah, gitu. Walakinnahu duna dzalik, tetapi ia keutamaan itu di bawah hal tersebut, maksudnya di bawah orang yang membaca Quran dengan wudu dan kondisi yang beradab dan tenang. Jadi apa saja yang kita lakukan ketika membaca Quran tetap akan mendapatkan keutamaan. Nah, gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Jadi ini berbicara tentang kondisi orang yang dipuji Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, kan ulil albab, kan la ayatil ulil albab itu siapa? Rupanya siapa dia? Alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingat Allah dalam keadaan dengan berdiri, qiyaman, wa qu'udan dengan duduk, wa ala junubihim dan di atas lambung mereka. Jadi zikir itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh tidur. Termasuk baca Quran, boleh berdiri, boleh duduk, boleh tidur. Nah, gitu maksudnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang ulil albab itu adalah orang yang bertafakkur tentang kejadian penciptaan langit dan bumi. Pergi jalan-jalan ke Sumbar, ya kan? Waktu melihat indahnya air terjun, ingat kepada Allah pencipta air terjun tadi. Gitu dia.
Lalu kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gitu. Fa athna 'alal kulli, maka Allah Subhanahu wa taala memuji ke atas semua tadi. Mau berzikirnya berdiri, duduk, berbaring, sampai-sampai di kalangan ahli sufi itu ada yang mengekspresikan zikir itu sambil menari. Gitu. Menari itu bentuk ekspresi zikir mereka kepada Allah. Keasyikan mereka berzikir sampai mereka memusing-musingkan badan. Tetap dapat pahala. Gitu. Walakin qaddamal qiyama fi dzikr, akan tetapi Allah mendahulukan berdiri di dalam berzikir. Orang kalau dia sudah berdiri saja mampu berzikir, apalagi duduk, gitu kan? Tsummal qu'uda, kemudian setelah berdiri duduk. Tsumma dzikra muttaji'an, kemudian berzikir dalam keadaan membaringkan diri. Nah, ini apa namanya? Rahasia yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Artinya kita jangan memvonis ya, kalau ada orang berzikir berdiri salah, jangan kita pikir baca Quran itu hanya duduk saja, gitu. Tak boleh tidur, tidak. Kalau Allah membolehkan berzikir pada semua keadaan, maka jangan kita larang orang berzikir dan baca Quran pada keadaan-keadaan apapun. Gitu. Asalkan jangan lagi buang air aja lah dia, gitu kan? Baca Quran, lagi keluar apanya itu kan gitu. Nah, ini bisa kacau nanti. Nah, itu haram ya. Pas lagi keluar kotoran, haram baca Quran. Nah, gitu. Kedua Tad. Miqdaril qira'ah. Miqdari ada fi majrur. Terus walil qurra walil qurra adatun mukhtalifatun. Iya. Iya. Wal iktisari. Wal ma'thuri. Enggak, itu musta'nifah itu ya wawnya. Wal ma'thuru. Wal ma'thuru. Utsman. Dia difathahkan. Nah, kalau dia majrur dengan fathah. Utsmana. Utsmana wa Zaidin wa Zaid bin Thabitin wa Zaid bin Zaidib Thabit wa ibn Mas'ud wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu annahu kanu yahtamuna al-Qur'ana fi kulli jum'atin yaqsimunahu sab'atin maf'ul bih sab'atin yaqsimunahu sab'ata ahzabin Baik ya.
Ats-tsani yang kedua, fi miqdaril qiraah. Jadi adab yang kedua pada kadar-kadar ukuran-ukuran al-qiraah bacaan. Nah, jadi kita itu sebaiknya membaca tuh berapa masa yang kita perlukan untuk khatam. Nah, gitu. Apakah sebulan sekali atau sehari sekali atau setahun sekali atau seumur hidup sekali. Itu kan pas MDA aja kan itu. Walil qurra, dan adalah bagi para pembaca Al-Quran adatun mukhtalifatun, ada tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mukhtalifah, berbeda-beda. Jadi kalau kita runutkan pembacaan Al-Quran dari masa Rasul, ternyata terjadi hal yang berbeda gitu. Nggak ada satu kesepakatan Quran itu mesti dikhatamkan berapa kali dalam sebulan gitu kan, gitu. Jadi ada kebiasaan yang berbeda-beda. Fil istikthari wal ikhtisar. Jadi satu hari itu tidak ada kesepakatan harus membaca berapa banyak. Cuma kata Rasul, man qara'a al-Qur'ana 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca ayat Al-Quran 10 ayat, maka dia tidak akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi artinya minimal itu sehari 10 ayat. Nah gitu, minimal. Fil istikthari wal ikhtisar, dalam memperbanyak bacaan dan meringkas. Nah, jadi ada yang banyak, ada yang ringkas, tapi nggak ada kesepakatan. Wal ma'thuru an Utsman wa Zaid bin Thabit, dan adapun yang dima'thurkan, diriwayatkan an Utsman wa Zaid bin Thabit, dari Utsman dan Zaid bin Thabit, wa bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Ini semuanya ini pakar Quran nih ya. Utsman, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, ya kan? Ini memang ahli al-qari semua di zaman Rasul nih. Annahum kanu yakhtamuna al-Qur'ana fi kulli jum'atin. Nah, mereka itu mengkhatamkan Al-Qur'an pada setiap Jumat. Berarti satu Jumat sekali. Sejumat sekali. Berarti kalau dia sejumat sekali itu satu hari 30 juzuk bagi 7. Berapa tak? 4 juz. 4 juz setengah. Iya, 4 juz setengah satu hari baca Quran aja. Satu Jumat khatam. Yaqsimunahu sab'ata ahzab. Mereka itu membagi Al-Quran menjadi 7 bahagian, 7 ahzab. Nah, jadi ada 7 hizab-hizab. Untuk hari Senin ini yang dibaca. Untuk hari Sabtu ini yang dibaca. Hari Ahad ini yang dibaca. Gitu terus. Kalau kita sekarang satu hari dapat 1 halaman, syukur. Karena masalahnya jarang pula gitu kan. Udahlah 1 halaman, jarang pula. Nah itu. Baik, lanjutkan. 3. Coba ya apa? Al-thalithu at-tartilu wal mustahabbu fi hayatil Qur'an lianna apa yang Ustaz? Lianna sanubayyinu anna al-maqsuda min qira'ati at-tafakkur wa at-tartilu mu'ayyinun 'alayhi والترتيل معين عليه ولذلك
Na'atat Ummu Salamah. Na'atat. نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي sallallahu fa idza hiya tan'atu qira'atahu mudhari mufassiratan harfan qala ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la'an aqra'al al-baqarah wa ala imran urattiluhuma wa tadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullahu hadramatan hadramah cepat hadramatan wajaliyun anna tartila wa tu'adda an tartila wa tu'adah tu'adah والتؤدة أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال. Nah, ini adab yang ketiga ya. Al-thalith at-tartil. Nah, jadi adab ketiga itu tartil. Tartil itu al-mustahabbu fi hayatil Quran, disukai pada keadaan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sampai ada kalau kita hafal Quran itu kan kadang-kadang cepat-cepat ya kan. Orang yang bisa lancar hafalan Qur'annya dengan bacaan tartil, santai, kemudian tak terburu-buru, dia bisa hafal dengan kondisi seperti itu, menunjukkan kuatnya hafalan Quran seseorang. Nah, gitu. Karena sesungguhnya kami sanubayyinu akan menjelaskan annal maqsuda minal qiraah, bahwasanya yang dimaksud daripada bacaan, membaca. Apa maksud daripada membaca itu? At-tafakkuru adalah bertafakkur, mentafakuri. Jadi kita tuh baca Quran tuh tujuannya bisa mentafakuri bacaan itu. Nah, gitu. Mentafakuri apa yang kita baca. Makanya orang yang kata Nabi mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari, kata Nabi dia tidak akan paham Quran. Maksudnya apa? Dia nggak akan sempat untuk mentafakuri bacaan itu karena cepatnya gitu. Wa tartilu mu'inun alaih, dan bacaan tartil itu menolong atas proses bertafakkur tadi. Nah, itu dia. Makin lambat kita baca Quran, maka makin banyak kesempatan bertafakkur. Walidzalika, dan oleh karena itu, karena tartil itu mu'inun alaih, membantu atas tafakkur, na'atat Ummu Salamah, telah menyipati siapa? Ummu Salamah. Na'at man'ud, ya kan?
na'atat menyipati siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah itu menyipati Nabi itu cara membacanya bagaimana. Fa idza hiya tan'atu qira'atahu mufassiratan harfan. Ternyata dia Ummu Salamah menyipati bacaan Rasul itu dengan keadaan menjelaskan huruf per huruf. Mufassiratan atau mufassiratan ya, menjelaskan huruf per huruf. Jelas dia. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anha, la an aqra al-Baqarah, benar-benar bahwasanya aku baca Al-Baqarah wa Ala Imran dan Ali Imran, urattiluhuma, saya baca dengan tartil, wa atadabbaruhuma, saya tadabburi keduanya, ahabbu ilayya, lebih saya sukai, min an aqra al-Qur'an kullah, daripada saya membaca Quran seluruhnya, hadramatan, cepat-cepat, dengan cepat-cepat. Nah, dua surah dibaca dengan tartil dan tadabbur lebih disukai oleh beliau dari baca Quran 30 juz tapi cepat-cepat. Wajaliyun, dan jelas. Apa? Anna tartil wa tu'adah, bahwasanya tartil dan pelan-pelan. Ya, tu'adah ya. Ila tauqir, ay aqrabu ila tauqir, lebih dekat kepada pengagungan, mengagungkan maksudnya. Wal ihtiram, dan memuliakan. Wa ashaddu ta'thiran fil qalbi, dan lebih memberi bekas dalam hati. Minal hadramati wal isti'jal, daripada cepat-cepat dan terburu-buru. Jadi artinya usahakan ketika kita membaca Al-Quranul Karim ya, ada tadabbur dan tafakkur dari yang kita baca tersebut. Bagaimana caranya? Dengan tartil, mentartilkan bacaan Al-Quran tersebut. Baik, kita lanjutkan di kitab Nurul Dhalam ya, syarah al-aqidah, syarhu aqidatil awam, sampai kita di bait yang kelima. Dapat pilih bait kelima. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifah. Ya, sini pilih. Nah, ini dia. Halaman berapa? 7. 7. Nih. Baris keberapa tuh? Hah? Baris keberapa? Baris ke-7 dari atas. Baca, pilih. Wa qauluhu biwujubil ma'rifah. Biwujubil ma'rifati. Muta'alliqun.
Mutalab mutalabbisan apa mulabisah? Mulabasah. Mulabasah ya. Oh ya. Wajibin. Bayanun lil ishrin. Bayanun nun. Sifatan ishrina sifatan tamyizun mufassiratun. Udah nih belum ya? Belum ya? Ya ada. Udah nih nggak salah. Belum. Ya udah lah nggak apa. Belum kan? Oh fallahu mawjud. Oh ya fallahu mawjud. Itu yang banyak tuh. Bait itu ya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu mawjud qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi maqa'imun wani wa wahidun wa wahiyah qadirun muridun alimun bikul lisyan sami'un basirun wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu yakni ida aradat ma'rifatul ashrini sifatan fa'kunu lakallahu mawjudu ila ikhraha falau yuda walujudu amara. Apa tuh? Mana dia? Oke. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Jadi ini sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah ya. Fallahu, maka Allah itu maujud. Apa maujud itu? Yang bersifat wujud. Nah dia. Qadimun, yang bersifat qidam, yang qadim ya. Baqi, yang kekal. Mukhalifun lil khalqi, yang menyelisihi bagi makhluk bil itlaq, secara mutlak. Wa qa'imun ghani, yang berdiri, maksudnya pada dirinya sendiri, ghani, yang tak butuh makhluk. Wa wahidun, yang esa, wahai, dan yang hidup. Qadir, yang berkuasa. Murid, yang berkehendak. Alim, yang mengetahui. Bikulli syai, dengan segala sesuatu. Sami'un, yang mendengar. Al-basir, yang melihat. Wal mutakallim, yang berbicara. Lahu, bagi Allah, sifatun sab'ah, ada sifat-sifat yang 7 tantazim, yang saling berpautan, berkaitan ya, berurutan. Gitu. Mungkin kita cukupkan saja dulu ya di poin ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.